Pemirsa, Metro TV Newsroom malam ini akan dipandu oleh Wahyu Wiwoho, Fitri Megantara, dan Bosco Selamu, Afiani Malik. Saya diamankan polisi pada tanggal 21 Mei pukul 13.00 terkait ujaran kebencian, kepemilikan senjata api, dan ada kaitannya dengan senior saya, jenderal saya yang saya hormati dan saya banggakan, yaitu Bapak Mayor Jenderal Kiflan Zen, di mana pada bulan Maret, sekitar bulan Maret, saya dan saudara Udin dipanggil Bapak Kiflan Zen untuk ketemuan di Kelapa Gading, di mana dalam pertemuan tersebut saya diberi uang 150 juta untuk pembelian alat senjata, yaitu senjata laras pendek 2 pucuk dan laras panjang 2 pucuk. Saya mendapatkan perintah dari Bapak Maijen Purnawirawan Kiflan Zen melalui Haji Kurniawan alias Iwan untuk menjadi eksekutor penembakan target atas nama 1. Wiranto, 2. Lut Binsar Panjaitan, 3. Budi Gunawan, 4. Goris Mere. Saya diberikan uang tunai total 55 juta dari Pak Maijen Purnawirawan Kiflan Zen melalui Kurniawan alias Iwan. Kemudian rencana penembakan menggunakan senjata laras panjang kaliber amunisi 22 dan senjata pendek. Senjata tersebut saya peroleh dari Haji Kurniawan alias Iwan. Terima kasih. Pada bulan April sehabis pemilu 2 hari, saya ditelepon Army untuk bertemu Pak Kiflan Zen di Masjid Pondok Indah. Kebetulan waktu Army nelpon, saya bersama Yusuf di pos Peruri, pos security. Lalu keesokan harinya saya mengajak Yusuf untuk bertemu Pak Kiflan Zen ke Masjid Pondok Indah. Kita pun berangkat esok harinya sekira jam 13.00 mengendarai mobil Yusuf R3. Sampai di Pondok Indah kami parkir di lapangan parkir Masjid Pondok Indah dan menunggu Army datang. Army nggak lama kemudian datang mengendarai motor. Lalu kami pun duduk sambil minum kopi dan makan. Nggak lama kemudian datang Pak Kiflan bersama Eka, supirnya, dan Pak Kiflan sholat asar sebentar. Setelah menunggu Pak Kiflan sholat asar, lalu Army memanggil saya, dan saya pun masuk ke dalam mobil Pak Kiflan, karena Pak Kiflan di dalam mobil sendirian. Lalu Pak Kiflan mengeluarkan HP dan menunjukkan alamat serta foto Pak Yunarto, lembaga Kuikon. Dan Pak Kiflan berkata kepada saya, coba kamu cek alamat ini Cisanggiri 3 nomor 11. Nanti kamu foto dan videokan. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dalam Metro TV Newsroom. Yang Anda saksikan tadi adalah sejumlah testimoni atau pengakuan tersangka terkait skenario rencana pembunuhan 4 tokoh dan juga pemimpin lembaga survei. Kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut meski kini 2 nama purnawirawan TNI terungkap dalam pengakuan para eksekutor. Baik, kita akan membahas bersama teman-teman di sini. Ya. Berita sepanjang minggu ini mungkin akan dipenuhi dengan perkembangan dari kasus dan juga press conference yang kemarin dilakukan di kantor Kemenko Polhukam. Bang Don melihat sendiri, ini semua orang bertanya, dalang atau wayang, siapa pendana di belakang ini? Ya, gimana Bang Don? Penjelasan kemarin itu cukup transparan dan bagi publik ada kejelasan. Tahapan-tahapan dan cara-cara bagaimana kejahatan itu dilakukan. Lalu kemudian disebutlah nama, misalnya kita sebut dengar nama Pak Kiflan Zen, nama Habil Marati, dan seterusnya, yang ada di, kita tidak tahu apakah ini ada di paling puncak atau ada di tengah. Justru penjelasan itu kemarin menimbulkan pertanyaan dan ada yang missing link. Yang misalnya apa hubungan antara demo tentang hasil Pilpres di depan Bawaslu dengan pembelian senjata untuk pemufakatan jahat, lalu kemudian demo dari orang-orang yang protes hasil pemilu. Lalu kemudian pertanyaannya apa hubungannya misalnya
dengan misalnya hasil Pilpres yang berkaitan langsung dengan Pak Prabowo. Ya. Kan gitu. Itu yang tidak terlihat. Lalu kemudian apa yang kemudian membuat ini disebut sebagai makar? Menurut saya polisi pasti punya data. Kalau kita ngobrol kemana-mana hari ini mereka punya data. Cuman ya sampai tahap kemarin sampai di situ. Nah, dalam wawancara saya kemarin dengan mantan Kabais Soleman Ponto mengatakan memang yang menjadi tantangan terberat bagi polisi adalah menyatukan kepingan-kepingan yang ada saat ini untuk kemudian digabungkan, dan apakah ada gambaran mengenai hubungan antara tadi rencana pembunuhan dengan demo ataupun kerusuhan, karena menurut dari Soleman Ponto mengatakan bahwa ini mungkin saja pelaku yang sudah ditangkap saat ini jalan dengan skenario masing-masing dengan memanfaatkan situasi politik yang ada saat ini. Tetapi kalau lihat berita hari ini ya, menarik itu kalau lihat ini Afi. Apa headline Ada harian dari Kompas ya, itu media soal cetak? pengumuman Polri kemarin. Ya. Lalu di bawahnya Pak Prabowo percayalah pada MK. Oke. Lalu kemudian media Indonesia juga menarik. Aktor di balik Kiflan diburu. Lalu kemudian di bawahnya juga cerita tentang Prabowo minta pendukung tidak ke MK. Kenapa ada bertautan atau bagaimana, Bang Don, kalau melihat Polisi pemberitaan kemarin dari sudah menjelaskan. Iya. Setelah itu Pak Prabowo memberikan respon politik yang meminta pendukungnya tidak demo. Oke. Ya, menurut saya mestinya ini ada hubungannya. Satu, kedua, mestinya ada puzzle yang mungkin membuat Pak Prabowo harus menyampaikan ini. Ya, puzzle itu ada di polisi yang sekarang missing link tadi itu. Ya. Yang kemudian membuat ya, sehingga kalau ada pertanyaan kenapa baru kemarin diumumkan, memang mungkin ada hubungannya dengan persidangan MK yang kita yang hari Jumat nanti seperti itu ya. Kalau Bang Don melihat ini puzzle-nya sebenarnya memang sudah berserak tapi belum disatukan, atau memang benar-benar ada missing link yang memang tidak ada yang memang kalau kita dengar dari beberapa orang teman di kepolisian sebenarnya sudah cukup puzzle-nya jelas. sudah hampir tersusun, hampir lengkap begitu ya. Ceritanya terendus ya. Dan bagaimana caranya, timing yang tepat dan seterusnya. Karena kan ini bukan saja sekedar kasus makar, tapi juga kan ada unsur politiknya yang bisa. Ya mungkin saja akan ada penyelesaian politik untuk beberapa hal, tapi untuk proses beberapa hukumnya, hal, proses hukum harus berjalan. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan begitu Pak ya. Ada momen politik kebetulan dengan terjadinya ada kasus ini, dan saya yakin juga kepolisian melakukan rilis kemarin itu dengan penuh strategi. Tidak mungkin apa temuan dari hasil penyidikan dan penyelidikan kemarin sebelumnya itu diungkap dan diumbar ke publik. Saya yakin betul. Saya yakin betul. Kenapa kemarin timing itu dan pasti ada kemarin? pertanyaan. Nah, itu dia pertanyaan. Dan kemudian disambar oleh publik. Oh ini polisi framing begitu kan? Karena menggiring opini bahkan di luar forum yang tidak seharusnya dilakukan. Karena ini harusnya pembuktiannya di pengadilan gitu kan? Tetapi ya itu lagi tadi karena ada dua hal yang ini sebenarnya terpisah tapi tidak bisa diabaikan satu dengan yang lainnya. Oke, nah ini mungkin menyambung juga tadi alasan atau statement yang disampaikan oleh Wahyu Wiranto, Menko Polhukam menyebut alasan ditampilkannya keterangan para tersangka kerusuhan 22 Mei terkait dugaan kepemilikan senjata api ilegal dan juga dugaan rencana pembunuhan adalah sebenarnya untuk menepis isu adanya rekayasa dari pihak pemerintah. Kita simak bersama. Itu kan sudah saya sampaikan bahwa kami akan membuka seluas-luasnya hasil penyelidikan dan penyidikan oleh Polri. Akan kita buka ke masyarakat supaya masyarakat paham dan juga bisa mereduksi berbagai spekulasi hoax yang melakukan katakanlah investigasi liar yang kemudian banyak sekali senario-senario yang muncul di publik. Nah, maksud saya dengan penjelasan dari aparat kepolisian kepada masyarakat semua jadi jelas kan. Paling enggak 3 hal yang jadi jelas kan. Masalah kerusuhan 2122, masalah senjata ilegal yang dikuasai dan dimiliki oleh saudara Sunarko, lalu adanya satu senjata ilegal yang ada hubungannya dengan rencana pembunuhan 5 tokoh, kan gitu. Itu kan 3 sudah kemarin kita berikan ke masyarakat. Ya, memang belum selesai, namanya saja masih proses hukum. Ya, masih perlu pendalaman, perlu pengembangan. Ya masyarakat
Dan pemirsa, sementara itu salah satu tersangka dalam video testimoni yang ditayangkan oleh pihak kepolisian mengungkapkan sempat menanyakan alasan Kiflan Zain yang diduga sebagai otak perencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Menko Polhukam Wiranto dan juga Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Kedua tokoh itu dituding sebagai pengkhianat institusi. Adapun sesuai TU yang diberikan oleh Bapak Kiflan kepada saya dan saya sampaikan ke Udin, yaitu adalah Bapak Wiranto dan Bapak Luhut ya. Saya tanya. Baik. Dan bisa bergabung bersama kami di Studio Metro TV Ketua Presidium IPW Neta Espane. Bang Neta, selamat malam. Selamat malam Mbak. Ibu ya, Ibu. Selamat malam Ibu. Ya, di sini juga ada Bang Don, ada Rara dan juga Wahyu. Bang Neta, kami akan menanyakan banyak pertanyaan, terutama di sebelum Metro TV Newsroom di Prime Talk itu tadi kami sempat menyaksikan wawancara Anda bersama Rory Asyari. Anda menyebut Big Dalang adalah keluarga Cendana. Saya langsung akan menanyakan data apa yang Anda punya serta mungkin argumentasi apa sehingga Anda mengatakan menyebut nama Big Dalangnya adalah keluarga Cendana, Bang Neta. Ya, jadi kalau kita lihat apa yang diungkap polisi itu kan mengarah ke satu ke satu muara, yaitu di mana ada keluarga Cendana, dan keluarga Cendana juga aktif turun demo di Bawaslu. Kenapa sejak awal kita mendesak polisi segera memeriksa Titi Prabowo yang dia nyata-nyata turun langsung ke lapangan. Karena Kiflan sudah diperiksa, sudah dijadikan tersangka. Kiflan juga turun ke demo itu. Kemudian sebagian besar yang diperiksa polisi, kemudian yang kita temukan itu kan orang-orangnya Prabowo, orang-orang 02. Untuk itu kita berharap polisi segera membongkar. Ini kan ada dua peristiwa ya, kerusuhan dan rencana penembakan. Ya. Penembakan penyandang dananya sudah diungkapkan. Habil Marati, semua orang tahulah siapa Habil, bagaimana kedekatan dengan Cendana, ya kan? Kemudian kerusuhan, dalam kerusuhannya belum diungkap oleh polisi, pendananya juga belum. Jadi kalau polisi serius menyelesaikan semua, mengungkap semua, ini akan mengerucut ke satu Big Dalang. Oke, gitu ya. Mbak Neta, saya potong. Jadi pintu masuk Anda menyebut keluarga Cendana dari Habil Marati? Oh tidak, bukan hanya Habil Marati, orang-orang yang terlibat ya, disebutkan ada tim ini, tim itu orang-orang dekat Prabowo semua kan. Kiflan juga kan dekat. Bang Neta, artinya jika kita ingin menemukan kepingan yang hilang untuk menyatukan kepingan-kepingan yang saat ini masih terserak, pintu masuk ataupun polisi kemudian harus meminta keterangan dari tadi Anda katakan keluarga Cendana, diantaranya Titik Soeharto? Ya, saya kira ya. Sejak awal Indonesia Polisi mendesak polisi periksa Titik Prabowo, gitu, supaya semakin jelas, gitu ya. Kemudian ada namanya TS yang saya sebutkan tadi. TS itu mengumpulkan preman-preman, mengirim preman-preman Surabaya itu ke Jakarta dengan pesawat dan membiayainya. Ini harus diungkap oleh polisi. Cuma kan kita melihat polisi ini masih banyak ragu-ragu. TS-nya langsung aja Bang, TS-nya siapa? TS itu seorang pengusaha dan politisi. Biar polisi nanti yang ngungkap. Sama seperti ketika saya mengungkap HM kemarin kan, akhirnya polisi yang ngungkap Habil Marati. Biar polisi, mereka udah punya semua itu. Makanya polisi jangan ragu-ragu. Rakyat di belakang polisi. Ungkap semua. Tapi percayalah, kasus ini tidak akan sampai pengadilan.
Kenapa Anda Percayalah, kasus ini tidak yakin hal itu? akan sampai pengadilan. Karena kasus makar ini bukan yang pertama. Sebelumnya ada kasus makar ini bukan yang pertama. Sebelumnya ada kasus makar yang melibatkan beberapa orang kan, tokoh, tapi akhirnya dipetieskan, tidak sampai ke pengadilan. Jadi Anda lihat ini bahwa begitu ini juga. Kita melihat ini tidak akan sampai pengadilan. Berujung ke sana, Bang Neta. Akan hilang. Baik. Atau hilang? Atau ada Iya. penyelesaian? Kenapa? Karena tadi saya dapat informasi antara 01 sama 02 sudah selesai bargainingnya. Itu yang mau saya tanya. Tadi Anda katakan ada bargaining. Oke, Bang Neta, saya minta tanggapan dari Bang Don dulu sebentar, Bang Neta. Karena ini banyak sekali pertanyaan yang Ada informasi-informasi bisa ditanyakan ke Anda. Bang Don, ini ada dua, berarti ada kemudian inisial. Tadi saya sudah bilang. Orang Tadi, dekat. Inisial TS itu jelas sebetulnya. Jadi itu juga ada hubungannya dengan keluarga cendana. Dan sudah beredar luas sebetulnya hari ini. Dan sudah banyak pembicaraan dari telepon ke telepon. Cuman tidak beredar di sosmed. Tadi saya katakan akan kemungkinan kasus ini akan terbagi dua. Ya. Ada yang diselesaikan secara hukum. Itu soal jual beli senjata dan rencana pembunuhan. Yang sudah tapi kemudian ada penyelesaian politis. Oke. Transport ya, settlementnya ya. Ceritanya kan tadi saya bilang, kalau lihat penjelasan polisi kemarin, ada missing link. Di mana letak peran Pak Prabowo sebagai orang yang paling berkepentingan dengan demo terhadap hasil Pilpres di depan Bawaslu. Oh, di mana kemudian orang-orang dekat Pak Prabowo juga yang juga ikut mendukung demo itu. Tadi mungkin disebut Mbak Titi gitu. Apa benar atau tidak ada urusan dengan itu? Tentu polisi punya data. Tapi ini yang saya bilang, itu akan terbagi dua seperti ini. Kalau teman saya tadi bilang, ya akan ada yang jadi dibawa ke polisi soal kasus yang sudah jelas-jelas soal senjata dan rencana pembunuhan. Lalu kemudian urusan politiknya. Dalam bahasa Pane, ya udah 01, 02 sudah bicara sebetulnya. Jangan-jangan saya tidak tahu persis tentang itu. Tetapi kalau tadi kita lihat sequence, pada saat ketika skenario pembunuhan itu diumumkan oleh polisi, kemudian ada statement, kemudian menyusul. Prabowo mengatakan malamnya tidak perlu ada demo ke MK. Ya itu sebetulnya sinyal yang mungkin menceritakan bahwa sudah selesainya ada di situ. Ada urusan-urusan di belakang itu, ya deal-deal di belakang itu. Oke, saya mau tanya ke Bang Neta. Bang Neta, apa kemudian tanggapan Anda? Apakah memang seperti itu yang disampaikan oleh Bang Don, bahwa dalam artian 01 dan 02 tadi Anda katakan sudah selesai bargainnya? Iya, saya setuju dengan Bang Don, analisa Bang Don. Dan informasi malam ini yang saya dapat, calon wakil presiden 02 akan menjadi menteri, masuk dalam kabinet Jokowi yang akan datang. Itu bargainingnya. Itu terkonfirm atau? Itu informasi yang saya dapat A1 malam Anda ini. berani berbicara, artinya sudah ada fakta yang bisa mendukung hal itu, Bang Neta? Iya, saya mendapat informasi A1 soal itu. Bang, saya mau tanya, selain bargain itu, apalagi terutama untuk Prabowo dan keluarga Cendana sendiri, apa yang mereka dapat dari bargain yang Anda katakan tadi sudah terjadi ini? Jika memang benar. Itu saya belum tahu apa yang saya masih menggali untuk Prabowo dan keluarga Cendana apa. Tapi kan terlalu banyak bisnis keluarga Cendana yang memang harus dilindungi. Ya bukan artinya kita patut mencurigai bahwa ya pasti adalah bargaining di situ. Tapi yang jelas yang saya dapat informasi malam ini A1 bahwa calon wakil presiden 02 itu akan masuk dalam kabinet. Dan beberapa tokoh kritis di 02 itu akan menjadi duta besar. 2 minggu lalu kita ketemu Pak Jokowi. Ada beberapa teman, dengan beberapa teman Pemret. Itu diskusi saja. Tapi yang bisa kita katakan sekarang adalah bahwa koalisi itu terbuka bagi siapa saja. Pak Jokowi bilang, ya koalisi dengan 02 juga mungkin. Cuman kan saya harus berunding dengan koalisi saya. Apakah bisa diterima atau tidak. Segala opsi terbuka kalau namanya politik. Jadi opsi cawapres 02 Sandiaga Uno masuk kabinet juga terbuka? Apakah hal itu akan terjadi? Ya politik itu kan bisa berubah besok pagi. Bahkan semenit kemudian bisa berubah. Bisa berubah. Oke, Bang Neta, kita tunggu.
posisi menterinya Anda sudah dapat bocorannya nggak Bang? Kira-kira karena kan kita juga kita juga mendengar ada Menteri apa begitu ya? Pos menteri apa ya? Reshuffle. Tapi Neta memang bikin kaget malam ini ngomong sama Kemudian ada AHY yang juga akan bergabung. Karena kalau deal-deal dan politik lain-lain. tinggal tinggi ini pos menterinya juga pasti bukan sembarangan Oke, nih, pos Bang Neta, coba strategis. dijawab dulu Bang Neta. Kira-kira pos kementeriannya apa kalau Anda bilang bahwa ini A1 malam ini? Ya, saya belum mendapat informasi posisinya di mana. Tapi kalau melihat manuver-manuver Cawapres 02, dia lebih kepada peran sosial ya. Ya bisa jadi mungkin Mensos gitu ya. Oke, Tapi saya belum baik. dapat info. Itu baru perkiraan-perkiraan saya saja. Benar info yang disampaikan oleh Bang Neta ini. Jangan lupa, Mensos itu banyak diincar. Iya. Saya juga tahu siapa yang mau ngincar di situ. Tadi malam saya bicara dengan Baik Bang Neta, terima kasih banyak atas waktu dan keterangannya di Metro TV Newsroom. Dan pemirsa, kami akan jeda, nanti juga kami akan bahas lebih jauh lagi, terutama juga yang tadi disampaikan oleh Bang Don, bahwa apa tanggapan dari pihak yang menjadi target rencana pembunuhan. Termasuk juga ada statement dari Prabowo yang mengatakan kita tetap fokus pada proses hukum yang konstitusional dan tidak ada aksi yang tidak damai. Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Lama kemudian datang Pak Kiflan bersama Eka, supirnya. Dan Pak Kiflan sholat asar sebentar. Setelah menunggu Pak Kiflan sholat asar, lalu Army memanggil saya. Dan saya pun masuk ke dalam mobil Pak Kiflan, karena Pak Kiflan di dalam mobil sendirian. Lalu Pak Kiflan mengeluarkan HP dan menunjukkan alamat serta foto Pak Yunarto, lembaga Quickon. Dan Pak Kiflan berkata kepada saya, coba kamu cek alamat ini Cisanggiri 3 nomor 11. Nanti kamu foto dan videokan. Siap, saya bilang. Lalu beliau berkata lagi, nanti saya kasih uang operasional 5 juta cukuplah untuk bensin, makan, dan uang kendaraan. Lalu saya jawab, siap Pak. Dan beliau berkata lagi, kalau nanti ada yang bisa eksekusi, nanti saya jamin anak dan istrinya, serta liburan kemanapun. Lalu saya pun disuruh keluar dari mobil dan beliau memerintahkan Eka untuk mengambil uang operasional 5 juta. Lalu setelah kita terima uang 5 juta itu, saya dan Yusuf kembali pulang dan Army pun pulang dengan motornya dan kami pulang dengan Yusuf menaiki mobil Yusuf. Keesokan harinya kami pun keesokan harinya kami langsung survei ke lokasi yang diperintahkan Pak Kiflan. Sesampai di sana dengan HP Yusuf kami foto dan video alamat tersebut, alamat Pak Yunarto. Harinya sekira jam 12 siang saya dan Yusuf kembali lagi ke alamat tersebut. Alamat Pak yang kata Pak Kiflan itu rumah Pak Yunarto. Lalu kami pun berangkat jam 12 menaiki mobil R3 milik Yusuf. Setelah itu seperti biasa kami foto dan video. Dan seperti biasa juga dari HP Yusuf kirim ke HP saya dan saya pun kirim ke Army. Ya, maksudnya tadi salah satu statement yang disampaikan oleh tersangka, ada perintah untuk mengintai korban. Juga tadi kita memang sudah melihat bagaimana ada aliran dana, ada pembelian senjata, target-target yang juga memang sudah ditetapkan untuk jadi target pembunuhan. Tapi menarik tadi yang juga, saya masih mau membahas sedikit soal statement dari Bang Neta yang mengejutkan sekali pada malam hari ini gitu. Bang Don, spesifik saya ingin menanyakan soal alasan kenapa dua orang terutama Wiranto dan juga Luhut Binsar Panjaitan menjadi target karena disebut Kiflan Zain sebagai pengkhianat institusi. Apa sih makna dari statement itu yang Anda lihat? Jadi saya ingin menghubungkan statement Kiflan Zain yang mengatakan orang ini sebagai pengkhianat bangsa. Itu statement yang sama juga dari Prabowo. Tentang siapa? Kan gitu. Tentang siapa? Saya ketemu dengan teman Pak Prabowo. Yang dimaksud itu adalah Pak Wiranto, gitu. Dalam versinya Kiflan Zain sama Prabowo. Nah, kenapa kok dia yang disebut begitu? Oh, karena Wiranto membentuk DKP
tahun 98 yang kemudian memberhentikan atau memecat Prabowo dari Subianto. Posisi Danjen Kopassus. Danjen Kopassus dan sebagai dari dinas ketentaraan. Jadi hal seperti itu menjadi bagian yang kata dia traumatik untuk orang seperti Prabowo. Dan itu melihat orang seperti Wiranto sebagai musuh. Kira-kira begitulah. Tetapi apakah itu ada hubungannya dengan rencana seperti sekarang? Sejauh itu? Ya, polisi aja lah yang bertugas untuk melihat seperti itu. Kita tidak bisa mengatakan. Cuman kalau lihat pasalnya seperti itu hubungannya ada hal yang ada kita memang di merasa masa bahwa, lalu yang belum bahwa selesai. ada logika yang membuat kita bisa memahami hal itu. Gitu. Kalau Luhut Binsar Panjaitan juga kan saya juga tidak tahu karena seorang dulu teman dikatakan bahwa memang juga cukup akrab dengan yang saya dengar dari temannya Luhut, dulu mereka sama-sama satu kamar ketika pendidikan di Jerman. Pak Prabowo sama Luhut. Dan beberapa kali Luhut mengatakan dia tetap berteman dekat dengan Prabowo. Makanya kan Pak Jokowi mempercayakan Pak Luhut untuk menghubungi Prabowo pasca pemilu kemarin ya. Ya itulah yang nanti harus dijawab oleh kepolisian begitu Bang ya. Artinya apa yang tadi disampaikan oleh Netapane begitu Bang Netapane. Yang meyakini bahwa kasus ini tidak akan sampai ke pengadilan. Itu sangat menarik dan tetapi harus hati-hati juga karena akan menjadi presiden yang agak bisa dibaca kurang baik ketika sepanjang ada begini ada proses hukum. Bukan Wahyu. Sepanjang tidak ada link yang jelas antara Kiflan Zain, Habil Marati dengan Prabowo, orang akan mengatakan ini sampai di sini. Dan yang selebihnya itu adalah penyelesaian politis. Memang ini ada dua kasus yang berbeda dua kasus yang berbeda, tetapi ya itu tadi interconnected begitu ya, saling berkaitan. Ya polisi mencari itu. Polisi mencari itu. Siapa? Saya masih terngiang-ngiang bahwa besok ada calon menteri baru, ada reshuffle dan kemudian akan ada menteri yang katanya cawapres dari 02 gitu kan. Sandi Uno jadi menteri apa gitu kan yang mungkin sosial. Oke, tapi kan kita lihat, tapi Bang mungkin juga menyambung tadi statement dari Wahyu mengatakan bahwa memang tidak boleh ada presiden buruk soal penegakan hukum, terutama kasus makar. Karena berapa kali kasus makar ini kan juga di PTS kan, tidak selesai. Ya, itu tadi yang dikatakan oleh Netapane, begitu kan di PTS kan. Artinya jangan sampai nanti publik menganggap pemerintah juga tidak, polisian juga tidak serius. Jadi judul Kompas hari ini bagus, penyelidikan menyeluruh, jaga kepercayaan publik. Nah itu, saya rasa itu dia. Jadi tantangan bagi polisi ya. Itu dia. Adalah kepercayaan publik dalam kasus ini ketika kemudian polisi, ini kan kayak ngupas bawang nih, layer demi layer, lapisan demi lapisan diberikan. Kemudian jangan sampai ternyata anti klimaks ujungnya hanya karena apa? Artinya polisi memang politik yang terjadi. Aktor intelektual tidak hanya kemudian sekedar wayang ya seperti itu ya. Oke. Berikutnya juga Satu saya mau membahas mengenai masih kaget semua. Prabowo sambil menunggu produser memberikan instruksi apa lagi nih ya. Kalau dibantu Prabowo juga kita harus apresiasi ketika Prabowo mengatakan apapun keputusan dari MK kita hadapi dengan dewasa, tenang, berpikir untuk kepentingan bangsa. Juga sempat ada isu bahwa dikhawatirkan masyarakat ada kerusuhan susulan atau apa. Nah, saya rasa statement Prabowo yang seperti ini seorang negarawan bisa mengademkan suasana ya Bang. Ini sebuah perubahan yang sangat dramatis, bahkan fantastis. Kalau kita membandingkan dengan diksi Prabowo sebelumnya dan gestur politik Prabowo sebelumnya yang keras, bahkan pukul-pukul podium. Mana? Masih ingat gambarnya kan? Lalu kemudian tiba-tiba semalam pembicaranya seperti ini. Kita lihat videonya Bang, nanti kita lihat videonya tetapi usai jeda berikut ya. Kita harus jeda dulu, nanti kita akan bahas juga bagian juga proses MK yang akan melakukan sidang pada nanti hari Jumat depan. Sesaatlah, tetap bersama kami. Direktur Eksekutif Carta Politika menjadi satu dari 5 nama yang menjadi target dalam rencana pembunuhan. Dan saat ini kita terhubung dengan Yunarto Wijaya melalui sambungan telepon. Selamat malam, Mas Toto. Baik, rupanya sambungan telepon terputus. Kami akan tetap mencoba menghubungi Yunarto Wijaya. Dan kita akan masuk juga pembahasan tadi berikutnya adalah soal MK. Ini persiapan di hari Jumat, lusa tepatnya akan ada sidang perdana. Pemeriksaan pendahuluan. Hari ini KPU sudah membawa ratusan kontainer 272 kontainer menyerahkan draft jawaban dan alat bukti terkait dengan gugatan sengketa hasil pemilu dari pihak BPN. Itu cyber Afi, bawa bukti
Ya. belum pernah terjadi bukti sebanyak kontainer 270. Mewakili seluruh provinsi, Bang. Coba. Lalu kemudian saya membayangkan, lalu BPN bawa bukti apa ke sana? Link Kira-kira berita dan begitu. YouTube gitu ya. Tempo hari mereka, kalau kita lihat gugatannya kan link berita dan Iya. seterusnya. Lalu kemudian bicara apa? Oke. Kan gitu. Kadang-kadang bukan soal tebalnya you punya gugatan, tapi Ya. buktinya apa? Dan saya kira bukti yang 270 kontainer itu cyber yang besar. Iya, iya. Dulu kan pernah dibilang ada 7 kontainer di Tanjung Priok yang sudah Coblos. Nah, gitu ceritanya. Yang di Malaysia itu dibawa nggak? Atau cuma bawa berkas gugatan? Kan itu ceritanya. Jadi ini menarik memang. Artinya KPU sepertinya siap untuk menangkis dalil-dalil dari para tergugat ataupun penggugat seperti itu ya Bang Don? Yang saya pikir itu gimana caranya membuka di sidang. Kalau nanti diminta itu gimana? Gitu. Kebayang juga prosesnya. Mungkin cuma begini, ini angkanya, lalu kemudian di kontainer itu isinya. Udah ada directionnya. Tapi yang paling menarik yang tadi dikatakan Bang Don sebelum kita jeda, ada statement video yang dibuat oleh Prabowo Subianto dan dirilis di media sosial. Kemarin kita sebenarnya punya tayangan, tapi entah bisa diputar atau tidak. Yang seharusnya memang sudah sepatutnya kita apresiasi begitu ya. Kita lihat sama-sama tayangannya. Saudara-saudara sekalian, saya mohon sakmitna watona, percayalah kepada pimpinan, dan untuk itu sungguh-sungguh kalau saudara merasa mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, saya mohon tidak perlu hadir di sekitar Mahkamah Konstitusi. Itu message yang dari sekian menit, tetapi di awal pembukanya sudah cukup jelas, gamblang, singkat, padat. Isinya mau menyampaikan bahwa sangat bermakna tafsirannya begitu Bang Don ya. Kalau kita nonton statement Pak Prabowo selama ini kira-kira apa? Saya tadi bilang ini perubahan yang sangat fantastis. Cuma dia mohon untuk tidak keras, datang. tegas gitu ya. Tapi intinya kalau tidak ada yang bayar sih siapa mau datang? Gitu. Oke. Itu kata teman Baru saya. dipancing nih. Tapi kurang lebih statement Ini tadi. mancing netapannya lagi kayaknya. Prabowo itu Netapannya ini bikin berisik. Semua orang sudah Langsung ngomong sini menanggapi bikin dan langsung kaget. respon. Jadi intinya sebenarnya Prabowo merilis video soal proses Yeah. gugatan di MK. Mereka memilih jalur hukum dan konstitusi, dan yang pasti juga Prabowo meminta pendukungnya untuk tenang dan tidak melaksanakan aksi selama sidang gugatan Yeah. berlangsung. Dan yang paling penting Afi adalah statement Pak Prabowo semalam itu mematahkan argumentasi atau narasi-narasi yang dibangun oleh tim kuasa hukumnya selama ini sejak mendaftarkan diri sampai beberapa hari terakhir. Ada banyak narasi kita tahu yang Mahkamah kalkulator, Tidak mempercayai atau mendelegitimasi sekarang dari muncul MK. tiba-tiba kita percayakan saja, apapun hasilnya kita akan patuhi. Itu message yang saya rasa Ini tanda pihak. ini lebih beradab nih. Cara Lebih beradab ya, Don? beradab. Don? Menyelesaikan persoalan Lebih di elegan, pengadilan ya, itu lebih elegan, lebih berkelas dan memperlihatkan demokrasi kita. Kenapa itu tidak ada dari kemarin-kemarin Bang Don? Nah, itu pertanyaannya. Karena dari dulu kan saya bilang, ini semua adalah statement politik dan gestur politik. Tadi Bang Don juga sudah menyatakan bahwa timing polisi Iya. mengeluarkan konvers kemarin seperti itu. Mendekati Kemudian, sidang, ya. ada statement dari Prabowo. Apakah ini ada benang merah atau tidak? Tapi kemudian kan sempat juga heboh kemarin soal status Ma'ruf Ma'ruf Amin Ya. gitu kan di Dewan Pengawas Syariah dan Ya. lain-lain. Berarti kan juga mungkin tidak akan diperpanjang lebih jauh ya Bang Don ya? Ya, saya Ya, rasa ada. itu kan banyak kalau kita ikutin Pak Yusril Iza Mahendra itu jelas. Dia tidak posisi komisaris, dia dewan yang mengawasi, Pengawas. Ya. yang Mewakili namanya- MUI, Bang. Mewakili MUI dan supaya tahu betul bahwa ini benar-benar bisnis syariah, Betul. kan gitu kan? Ya. Dan dia legitimate untuk melakukan itu. gitu. Betul. Jadi memang KPU juga sudah mengatakan bahwa memang sudah memenuhi syarat, bukan karyawan, bukan komisaris, dan juga bukan direksi. Posisinya adalah Dewan Pengawas Syariah di BNI Syariah. Kalau tahu begitu kan mestinya sejak dia daftar sudah bilang nggak bener. Iya, oke. Nah ini memang sidang di MK nanti akan menarik perhatian juga seperti itu bagaimana nantinya akan berlangsung. Tapi juga yang membuat penasaran dan juga menarik adalah bagaimana respon dari Yunarto Wijaya. Kita akan kembali sapa Oke. Mas Toto. Dapat, Mas Iya, Toto aja. Mas Toto. Ya. Iya. Mas Toto, bagaimana sih respon Anda ketika kemudian mendengar keterangan dari para tersangka yang menyatakan bahwa memang mengintai dan ada rencana untuk membunuh Anda? Kalau kaget lah pasti ada. Cuma sebetulnya bukan pertama saya dengar kemarin kan, karena memang sebetulnya sudah dapat informasi ini pertama sekitar 2 minggu lalu kan, yang ketika sebenarnya dari Mabes Polri ya sudah
berbicara mengenai Aduh, sayang sekali. Sayang sekali ya. Sambungan terputus nanti masih akan kita coba lagi. Kangen dengar Toto punya pendapat kalau datang lagi ke Metro. Tapi memang yang menarik juga di Instagram, akun Instagram Yunarto Wijaya sendiri juga di beberapa media sudah dikutip bahwa disampaikan Yunarto sudah dan keluarga Iya, sudah memaafkan pihak-pihak yang melakukan teror Tidak dan ada juga dendam, begitu ya? ancaman terhadap dia dan Baik keluarga. eksekutor atau penyandang dana sekalipun begitu. Oke, kita harus jeda. Nanti kita akan bahas berikutnya soal mudik. Nah, tadi sudah kita promokan. Mungkin teman-teman yang mudik punya cerita yang sama Bang Don dengan akan pemirsa. bercerita soal mudik lebaran kemarin. Coba mungkin jalur tol yang Jawa ya. baru. Trans Jawa. Kita akan Itu kembali primadona. sesaat lagi. Saya rekomendasikan kalian coba. Oke, setelah pesan-pesan berikut ini tapi ya. Berarti ditandatangan sama Bang. Kami hanya tunduk, ini mau dicatat, hanya tunduk pada konstitusi dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok mulai diregistrasi. Persiapannya sih ya udah. Persiapan kami udah 100%. Pak Sekjen dan seluruh pasukannya, personilnya sudah siap. Baik dari segi katakanlah peraturannya maupun substansi perkara sudah siap. Ya kami mungkin karena sidangnya memerlukan waktu yang sangat singkat ya, dan 14 hari kan harus sudah selesai sejak diregister. Jadi kami harus segar bugar.